Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Friska Amelia, Nur Hasanah, dan Yolanda Prestika Maharani yang berasal dari kelas IE1. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi ekonomi sektor publik yang berada di chapter 11, yaitu yang berjudul Perpajakan, Harga, Efisiensi, dan Pembagian Pendapatan. Jadi di sini itu pajak mempengaruhi keputusan untuk membeli dan menjual produk dan input. Dengan menggeser pasar pasokan atau permintaan barang dan jasa, pajak pasti dapat mengubah harga. Dan dengan demikian, itu akan mempengaruhi pola penggunaan sumber daya. Namun di sini, pengaruh pajak pada harga sering disalahpahami. Bisa dicontohkan, misalnya pajak pengendara yang antri di pompa bensin untuk mengisi tangki sebelum kenaikan pajak bensin baru diberlakukan. Ini karena, seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, harga yang terdistorsi oleh pajak tidak lagi mencerminkan secara simultan biaya dan manfaat sosial marginal barang dan jasa. Teknik sederhana dikembangkan dalam bab ini untuk mengukur kerugian kesejahteraan saat pajak mencegah pencapaian efisiensi melalui interaksi pasar. Sini tidak ada orang yang suka membayar pajak. Bagaimanapun, pajak memberikan pendapatan untuk membiayai barang dan jasa yang disediakan pemerintah yang pada gilirannya menguntungkan pembayaran pajak. Meskipun ini benar, dampak pajak pada kesejahteraan mereka yang membayarkannya bisa jadi dianalisis secara independen dari manfaat yang diterima dari penggunaan penerimaan pajak. Ini adalah pendekatan yang biasa digunakan dalam analisis ekonomi pajak. Di sini bisa dicontohkan juga misalnya cukai bensin biasanya dipungut dari distributor produk itu. Namun jika pajak memiliki pengaruh menurun, pasukan bensin itu akan meningkatkan harga pasar produk itu. Selanjutnya itu ada pajak lumsum standar benchmark untuk perbandingan. Jadi di sini pajak lumsum itu kemungkinan besar mempengaruhi distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mereka menggerakkan perekonomian ke alokasi sumber daya baru yang efisien sesuai dengan pola permintaan yang dihasilkan dari distribusi pendapatan baru. Dengan demikian, saat menjadi kepala pajak digunakan, distribusi pendapatan setelah pajak akan kurang sama dari distribusi pendapatan sebelum pajak. Pajak semacam itu tentu bersifat regresif pendapatan karena pajak sebagai persentase pendapatan akan turun saat pendapatan naik. Misalnya, pendapatan total yang dikumpulkan oleh pemerintah federal di Amerika Serikat negara bagian pada tahun 2008 adalah sebesar 2,6 triliun US dollar. Jika ada 200 juta orang dewasa, naikkan itu jumlah dengan pajak kepala akan membutuhkan masing-masing dari mereka tanpa kecuali untuk membayar pajak sebesar 13.000 US dollar per tahun. Kemudian, tarif pajak rata-rata atau ATR akan berjumlah 50% untuk orang yang berpenghasilan tahunnya sebesar 26.000 US dollar, tetapi hanya 10% untuk seseorang yang penghasilan tahunnya sebesar 130.000 US dollar. Di sini ATR akan menurun dengan pendapatan tahunan seseorang. Tarif pajak marginal atau MTR yang terkait dengan pajak lumsum selalu nol, terlepas dari perubahan apapun dalam pendapatan, konsumsi, atau kekayaan seseorang. Pajak lumsum tidak menyebabkan perubahan dalam pajak yang harus dibayar. Selanjutnya itu ada pajak lumsum versus distorsi harga, analisis kurva indiferen. Jadi pajak yang mendistorsi harga adalah pajak yang menyebabkan harga bersih diterima oleh penjual barang atau layanan untuk menyimpan dari harga kotor yang dibayarkan oleh pembeli. Analisis kurva indiferen dapat digunakan untuk membandingkan dampak pajak lumsum dan pajak yang mendistorsi harga.
masing-masing mengumpulkan jumlah yang sama dari seseorang. Di sini ada sebuah kurva, di mana kurva ini menjelaskan bahwa konsumen awalnya berada dalam equilibrium di titik E, kemudian mengkonsumsi Q1 galon bensin per tahun, dan pengeluaran Y1 untuk semua barang lain per tahun. Jumlah yang dibelanjakan pada bensin per tahun sebelum pajak adalah AY1. Inilah perbedaan di antara total pendapatan tahunan dan pengeluaran tahunannya untuk barang-barang lainnya. Jadi kenaikan harga yang diinduksi pajak menyebabkan dia pindah ke equilibrium baru di E, di mana dia mengurangi konsumsi bensin tahunan menjadi galon kite. Orang itu sekarang membelanjakan AYT bensin setiap tahun pada harga termasuk pajak, meninggalkan YT untuk dibelanjakan barang lainnya setiap tahun. Jika pajak tidak ada, dia harus menyerahkan hanya AY bintang pengeluaran untuk barang lain untuk mendapatkan jumlah bensin yang sama per tahun. Dari total pengeluarannya untuk bensin, jarak yang diwakili oleh YTY bintang sama dengan T, pembayaran pajak bensin tahunan. Ini sama dengan selisih antara jumlah dari pendapatan dia harus merelakan untuk membeli kite galon bensin per tahun. Saat itu harga termasuk pajak dan jumlah yang akan dia serahkan untuk galon kite tidak adanya pajak. Di sini T juga merupakan perbedaan antara jumlah yang diterima penjual untuk galon kite AY bintang dan jumlah yang sebenarnya dibelanjakan konsumen adalah AYT. Pengaruh pajak adalah mengurangi utilitas konsumen dari U3 ke U1, mengurangi konsumsi bensin dari Q1 menjadi kite galon per tahun, dan mengurangi pendapatan setelah pajak tahunannya dari 0A menjadi 0AT. Selanjutnya itu ada dampak pajak terhadap harga pasar dan efisiensi. Pertama itu ada pajak cukai satuan, dampak pada equilibrium pasar. Bisa dilihat di sini ada sebuah kurva, di mana kurva ini menjelaskan dengan harga pasar bensin $1 per galon, kurva permintaan D mencerminkan manfaat sosial marginal dari barang, sedangkan kurva penawaran S mencerminkan biaya sosial marginalnya. Equilibrium pasar pada poin B sesuai dengan jumlah bensin yang efisien per tahun. Pada keluaran Q bintang, manfaat dari sosial marginal bensin sama dengan biaya sosial marginalnya. Harga bensin $1 sama dengan biaya sosial marginal, dan sosial marginal manfaat bensin itu P sama dengan MSB sama dengan MSC. Kemudian, pajak unit di sini adalah pungutan dengan jumlah tetap per unit barang yang dipertukarkan di pasar A. Misalnya, pajak cukai unit sebesar 25 sen per galon bersih dikenakan di penjualan bensin. Pajak tetap ini karena setiap galon yang dijual bersifat independen dari harga bensin. Jika harga bensin naik, pajak tidak akan naik mengumpulkan lebih banyak pendapatan per galon. Pajak yang merupakan persentase dari harga A barang atau jasa dianalisis. Kemudian, ketika pajak diberlakukan, biaya marginal untuk menjual bensin meningkat menjadi 25 sen per galon karena pajak. Selain mencakup semua variabel lainnya, biaya produksi, penjualan juga harus menutup pajak untuk menghindari kerugian saat menjual bensin. Berarti ini menggeser kurva penawaran, yang merupakan kurva biaya marginal di bawah persaingan sempurna, ke atas dari S sama dengan MSC ke ST sama dengan MSC ditambah 25 sen di setiap tingkat dari hasil tahunan. Jadi pengaruh pajak tersebut setara dengan peningkatan biaya marginal kepada penjual yang menurunkan pasokan bensin di pasar. Selanjutnya itu ada kelebihan beban pajak satuan. Total kelebihan beban pajak distorsi harga dapat diwakili oleh luas segitiga ABC.
Area ini merupakan kerugian bersih kesejahteraan bagi pembeli dan penjual bensin karena terhadap efek substitusi pajak. Ini adalah ukuran kerugian dalam efisiensi di pasar bensin yang disebabkan oleh pajak bensin yang mendistorsi harga. Sebut W itu adalah luas segitiga ABC, jadi area W adalah W sama dengan 1/2 dikali T dikali delta Q, di mana T pajak per unit adalah alas segitiga ABC dan delta Q itu mengukur penurunan konsumsi bensin karena efek substitusi dari kenaikan harga akibat pajak. Selanjutnya itu ada beban berlebih, pajak satuan, dan elastisitas harga. Dengan asumsi bahwa efek pendapatan dapat diabaikan, komoditas apapun yang ES sama dengan 0 atau ED sama dengan 0 memiliki kerugian efisiensi 0. Yang paling penting itu pajak yang efisien adalah pajak yang dikenakan pada komoditas atau input yang tidak elastis dalam penawaran, permintaan, atau keduanya. Secara umum, untuk meminimalkan kelebihan beban pajak, barang dan layanan yang kemungkinan efek substitusi minimal harus dikenai pajak, di mana W sama dengan 1/2 dikali T kuadrat dikali Q bintang per P bintang dikali ES ED per ES dikurang ED, di mana ES adalah elastisitas harga penawaran, ED adalah elastisitas harga permintaan, Q bintang itu adalah kuantitas sebelum pajak, dan P adalah harga pasar sebelum pajak dari yang dikenai pajak baik. Karena elastisitas harga permintaan adalah angka negatif, maka perubahan kesejahteraan yang dihasilkan dari kelebihan beban akan sama dengan atau kurang dari 0. Itu akan menunjukkan kerugian. Selanjutnya ada rasio efisiensi kerugian pajak, di mana dari pajak terhadap pendapatan pajak yang dikumpulkan setiap tahun oleh pajak itu disebut dengan rasio kerugian efisiensi pajak atau W per R. Jadi W per R itu sama dengan excess burden dibagi tax revenue, di mana rasio efisiensi kerugian 0,2 berarti kelebihan beban pajak adalah 20 sen untuk setiap dolar pendapatan yang diperoleh per tahun. Rasio efisiensi kerugian suatu pajak terkadang disebut koefisien inefisiensi pajak. Estimasi rasio efisiensi kerugian dari berbagai jenis pajak sangatlah luar biasa berguna dalam mencapai tujuan minimalisasi total kelebihan beban pajak dengan menggunakan atau mengurangi penggunaan pajak dengan kelebihan beban tinggi per dolar pendapatan, sekaligus meningkatkan penggunaan pajak dengan beban berlebih yang lebih rendah per dolar. Total kelebihan beban sistem pajak dapat dikurangi tanpa mengorbankan pendapatan. Selanjutnya itu ada insiden pajak unit. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 11.2 sebelumnya, pajak unit itu dapat menyebabkan harga pasar yang dikenakan pajak bagus untuk berubah. Perubahan harga yang disebabkan pajak mengurangi pendapatan real kelompok selain dari siapa pajak itu dipungut. Pengalihan pajak adalah pengalihan beban pembayaran pajak dari mereka yang secara hukum bertanggung jawab kepada orang lain. Ketika pajak dialihkan, mereka yang bertanggung jawab atas pembayarannya berhasil mendapatkan kembali sebagian penurunan pendapatan mereka disebabkan oleh pembayaran pajak melalui perubahan dalam harga barang yang mereka beli atau jual. Jadi pergeseran mundur pajak adalah A. Pengalihan beban pajak dari pembeli yang bertanggung jawab atas pembayarannya kepada penjual melalui A. Penurunan harga pasar barang kena pajak. Pajak ad valorem. Misalkan konsumen harus membayar persentase tertentu dari harga pasar bensin sebagai pajak. Dalam hal ini, jumlah pajak dikumpulkan per unit output T adalah pajak red dikalikan persamaan 11.5 dengan harga kotor yang dibayarkan oleh konsumen produk di mana PG adalah harga kotor yang dibayarkan konsumen. Misalnya, jika pajak tarif tetap sebesar 10% dipungut pada bensin, jumlah yang dikumpulkan akan menjadi 10 sen per galon. Jika harga bensin dibayarkan pembeli adalah $1 per galon, namun jika harga pasar yang
dibayarkan oleh pembeli adalah $2 per galon, pajak yang sama sebesar 10% akan berubah menjadi 20 sen per galon. Pajak ad valorem secara otomatis mengumpulkan lebih banyak pendapatan per unit dari item yang dikenakan pajak ketika harga pasarnya meningkat. Mengganti persamaan 11.5 untuk pajak per unit dalam persamaan 11.3 untuk beban terlebih dari pajak yang diberikan. Persamaan 11.6 untuk pajak yang mengakibatkan perubahan harga sangat kecil sehingga selisih antara harga pasar awal P bintang dan harga pasar pasca pajak atau PG dapat diabaikan, yaitu kelebihan beban pajak dapat didekati dengan persamaan berikut, yaitu diturunkannya dari persamaan 11.6 dengan mengatur PG sama dengan P bintang. Persamaan 11.7. P bintang, Q bintang adalah total pengeluaran atas komoditas yang dikenai pajak sebelum. Para ekonom sering menggunakan rumus seperti ini untuk memperkirakan beban terlebih yang diakibatkan dari pajak ad valorem yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Grafik 11.4 menunjukkan dampak pajak ad valorem terhadap ekuilibrium pasar. Misalnya, semua gaji yang diperoleh akan dikenakan pajak tarif tetap sebesar 20% yang dipotong dari upah kerja. Pajak dipungut dari pekerja bukan dari marginal. Pajak dapat dianggap sebagai pungutan upah kotor yang diterima oleh masing-masing pekerja. Ini mirip dengan pajak gaji yang digunakan untuk membiayai jam sostek. Kurva permintaan aktual untuk tenaga kerja menunjukkan upah kotor bahwa pemberi tenaga kerja akan membayar untuk setiap jumlah jam kerja per tahun. Sebelum pajak ekuilibrium berada di titik E, di mana pajak dengan keterampilan tertentu mendapatkan $5 per jam dari Q bintang jam kerja digunakan per tahun. Pajak sebesar 20% akan mengurangi upah bersih yang diterima untuk sejumlah pekerja per minggu menjadi 80% dari penghasilan kotor upah yang sebenarnya dibayar oleh marginal. Kurva di atas menunjukkan upah bersih sebenarnya yang diterima oleh pekerja setelah pajak dipotong oleh upah kotor yang dibayar oleh marginal. Pajak per jam kerja diwakili oleh perbedaan antara kurva upah kotor dan kurva bersih. Pajak gaji yang setara dengan 20% dari upah yang dikumpulkan dari pekerja menurunkan upah yang diterima oleh pekerja dari WG ke WG dalam kurung 1T untuk setiap jam kerja per tahun. Para pekerja menanggapi pengurangan upah yang mereka bawa pulang dengan mengurangi kuantitas jam kerja yang disediakan per tahun. Sebagian dari beban pajak dialihkan ke pembelian kerja karena upah pasar meningkat dari $5 per jam menjadi $5,2 per jam. Jika terjadi kemacetan, penggunaan jalan tambahan setelah titik kemacetan mengurangi manfaat yang diperoleh semua konsumen dari jalan tersebut. Untuk mencapai efisiensi tingkat lalu lintas di jalan, layanannya harus diberi harga sesuai dengan marginal biaya sosial yang dikenakan pada tingkat lalu lintas tertentu. Harga nol hanya diinginkan jika tingkat lalu lintas di bawah titik kemacetan. Ini diilustrasikan pada gambar 10.7. Jika jalan tersebut merupakan barang pabrik yang dapat dilalui, biaya sosial marginal untuk menampungnya pengguna tambahan jatuh ke nol setelah pengguna pertama memasuki jalan, tetapi akhirnya menjadi positif. Pada gambar 10.7, titik kemacetan terjadi di tempat lalu lintas berada jalannya 100 kendaraan per mil per jam. Jika kurva permintaan untuk penggunaan jalan itu D1, biaya penggunaan nol akan efisien. Ini karena pada harga nol, ekuilibrium akan berada pada titik E1, di mana MSBI, MSC 0 ini mengikuti karena tingkat penggunaan
di E1 adalah 80 kendaraan per mil per jam yang berada di bawah titik tersebut kemacetan di Nel N Bintang. Namun, jika permintaan untuk layanan jalan meningkat menjadi biaya penggunaan nol tidak lagi mengarah pada efisiensi. Pada harga nol, kesetimbangan akan berada di titik E2, di mana 150 kendaraan per mil per jam akan menggunakannya jalan tol, karena biaya sosial marginal pada tingkat penggunaan melebihi manfaat sosial marginal MSC MSB2 lebih dari jumlah lalu lintas yang efisien akan menang per jam. Dan ini adalah gambarnya. Usaha pemerintah. Pemerintah seringkali menjalankan perusahaan menjual barang dan jasa pribadi untuk meningkatkan pendapatan. Perbedaan antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan semacam itu dan biaya dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada pajak. Banyak pemerintah menjual perjudian layanan melalui pengoperasian lotre negara dan permainan taruhan. Jenis perusahaan pemerintah ini cukup populer di Amerika Latin dan juga digunakan di Amerika Serikat. Ketika monopoli tidak ada, pemerintah harus memberikan hadiah dan peluang yang cukup menarik untuk bersaing dengan pemasokan perjudian swasta. Figur 11.12. Sumbu horizontal memberikan persentase rumah tangga, yaitu di persentase dalam hal pendapatan mereka. Sedangkan sumbu vertikal mengukur persentase pendapatan perekonomian yang didistribusi pendapatannya diukur sepanjang garis E memiliki distribusi pendapatan real yang seragam secara sempurna. Karena E berada pada sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontal, desel terendah rumah tangga yang diberikan peringkat dalam hal ukuran pendapatan memiliki 10% dari pendapatan real negara pendapatan. Demikian pula 90% rumah tangga terendah memiliki 90% rumah tangga pendapatan negara. Peringkat 10% rumah tangga teratas dalam hal pendapatan, desel teratas, juga memiliki 10% dari pendapatan negara. Setiap peringkat desel yang dipilih memiliki 10% dari total pendapatan real negara. Mengukur ketimpangan pendapatan koefisien Gini. Indeks ringkasan dari informasi terkandung dalam kurva Lorenz adalah Gini koefisien, yang mengukur tingkat ketimpangan untuk distribusi pendapatan apapun dengan menghitung rasio area antara kurva Lorenz yang sesuai distribusi yaitu dan garis 45 derajat ke total area ke bawah 45 derajat garis. G sama dengan area A per area A tambah B. Jika koefisien Gini sama dengan 0, kurva Lorenz akan memiliki garis 45 derajat. Semakin dekat koefisien Gini ke 0, semakin merata distribusi pendapatannya. Koefisien Gini seringkali dihitung untuk pendapatan sebelum dan sesudah pajak distribusi. Jika koefisien Gini lebih rendah untuk distribusi pendapatan pasca pajak, kemudian pajak berfungsi mengurangi ketimpangan pendapatan. Koefisien Gini memberikan indeks kasar dari ketimpangan pendapatan. Mengurangi koefisien Gini sebagai indeks kasar dari ketimpangan pendapatan, ini menyiratkan bahwa keseluruhan efek gabungan dari pajak federal negara bagian dari lokasi distribusi pendapatan diabaikan pada tahun itu. Sebuah studi serupa oleh Kongres Kantor Anggaran untuk Pajak Federal sendiri menyimpulkan bahwa pajak federal mengurangi Gini koefisien antara 4-5% berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada tahun 1988. Dengan setidaknya, pajak federal berkontribusi lebih banyak untuk mengurangi ketimpangan pendapatan daripada pajak dipungut oleh semua tingkat pemerintah di Amerika Serikat. Pajak dapat mengurangi harga keluaran dan masukan, menyebabkan kerugian dalam efisiensi dengan mencegah harga dari akurat, mencerminkan biaya sosial marginal dan manfaat barang dan jasa. Standar
perbandingan untuk mengukur kerugian yang terkait dengan pajak yang mendistorsi harga adalah lump sum pajak, yang tidak mencegah harga menjadi sama dengan biaya sosial marginal dan manfaat sosial barang, marginal, dan layanan. Pajak yang mendistorsi harga bertindak sebagai pengganjal di pasar, membuat harga yang dibayar oleh pembeli berbeda dengan harga bersih yang diterima oleh penjual. Ini mencegah pasar kompetitif dari secara otomatis menyamarkan biaya sosial marginal dan manfaat sosial marginal. Kelebihan tanggung jawab perpajakan analisis teknis. Derivasi formula atas beban biaya pajak setahun. Rumus untuk luas segitiga yang diwakili kerugian kesejahteraan yang dapat didistribusikan pada kelebihan beban pajak, yaitu W sama dengan 1/2 T delta Q, di mana Q adalah perubahan dalam penjualan barang atau jasa hanya karena efek substitusi dari kenaikan harga yang disebabkan oleh pajak. Pajak unit T dapat diekspresikan sebagai selisih antara harga kotor yang dibayar pembeli dan harga bersih yang diterima oleh penjual. T sama dengan TG dikurang PN. Perubahan harga kotor dibayar pembeli. Delta PG sama dengan PG dikurang P bintang. P bintang adalah harga ekuilibrium pasar sebelum pajak. Perubahan harga bersih diterima oleh penjual adalah delta PN sama dengan PN sama dengan P bintang. Elastisitas harga permintaan dan penawaran pada harga dan kuantitas berapapun P Q adalah ED sama dengan delta Q per Q bintang per delta PG per P bintang. ES sama dengan delta Q per Q bintang delta PN per P bintang. Q adalah kuantitas ketimpangan awal, menggambarkan persamaan 11A.3 dan 11A.4 menjadi 11A.5 dan 11A.6. ED sama dengan delta Q per Q bintang dikali P bintang PQ per dikurang P bintang. ES sama dengan delta Q per Q bintang dikali P bintang per PQ dikurang P bintang. Memecahkan untuk PG dan PN. PG sama dengan delta Q P bintang per Q bintang dikali P bintang per PG dikurang P bintang. PN sama dengan delta Q P bintang per Q bintang ES ditambah P bintang. Mengganti persamaan 11A.9 dan 11A.10 menjadi 11A.12. T sama dengan delta Q P bintang per Q bintang dikali ES dikurang ED per ES dikali ED. Memecahkan persamaan 11A.11 untuk Q memberikan delta Q sama dengan T Q bintang per P bintang dikali ES dikali ED per ES dikurang ED. Mengganti persamaan A.11A.12 dalam ekspresi untuk W memberikan W sama dengan 1/2 T pangkat 2 Q bintang dikali P bintang dikali ES dikali ED per ES dikurang ED. Kelebihan dibutuhkan pajak ad valorem ketika baik atau layaknya kena pajak diproduksi berdasarkan kondisi biaya konstan. Jika suatu barang diproduksi dalam kondisi biaya konstan, pasokan jangka panjang kurva akan menjadi elastis tanpa batas. Perbedaan antara sebelum pajak dan harga pasca pajak kecil, beban berlebih dari pajak ad valorem dapat diperkirakan sebesar W sama dengan 1/2 T pangkat 2 dalam kurung P bintang dikali Q bintang dikali ES dikali ED per ES dikurang ED. Bisa ditulis W sama dengan 1/2 T pangkat 2 di dalam kurung P bintang dikali Q bintang dikali ED dikali ES per ES dikurang ED. ES mendekati tak terhingga, nilai rasio ES per dalam kurung ES dikali ED mendekati 1. Rumus dalam persamaan 11A.15 oleh karena itu direduksi menjadi W sama dengan 1/2 T pangkat 2 dikali P bintang dikali Q bintang dikali ED.
Dalam kondisi biaya konstan, perhitungan kelebihan beban memerlukan perkiraan elastisitas harga barang, kena pajak, dan perkiraan pengeluaran barang saat ini. Permintaan yang lebih inelastis untuk barang yang lebih rendah adalah beban berlebih. Kerugian individu dalam kesejahteraan di bawah kondisi pasar persaingan sempurna. Mengganti ED tak terhingga dalam persamaan 11A.14 untuk beban berlebih dari pajak AD valorem, yaitu W sama dengan 1/2 T pangkat 2 dalam kurung P bintang dikali Q bintang dikali ES. Rumus ini dapat digunakan untuk menghitung beban berlebih yang terkait dengan setiap tarif pajak marginal T atas penghasilan tenaga kerja untuk pajak penghasilan pribadi. Perkiraan elastisitas harga penawaran tenaga kerja berdasarkan efek substitusi dari perubahan upah yang dipicu dari pajak maka akan diperlukan untuk menghitung beban berlebih untuk setiap kelompok pajak. Kurva permintaan kompensasi menunjukkan bahwa kurva permintaan kompensasi untuk barang normal dapat diturunkan dari kurva permintaan reguler. Konsumsi barang normal meningkat seiring dengan peningkatan dan penurunan pendapatan. Ketika pendapatan berkurang, konsumen mengurangi konsumsi barang normal seperti bensin. Jika konsumsi diberi kenaikan kompensasi dalam pendapatan untuk membuat mereka menjadi seperti sebelum kenaikan harga, maka mereka akan mengkonsumsi lebih banyak daripada yang akan terjadi. Kurva permintaan kompensasi dalam grafik menunjukkan substitusi efek untuk semua perubahan harga di atas dan di bawah harga awal P1, yaitu yang ditunjukkan pada figur 11A.1. Kompensasi kurva permintaan untuk barang normal lebih inelastis daripada kurva permintaan reguler di setiap harga tertentu di atas atau di bawah harga awal. Figur 11A.2, kurva ini menunjukkan bahwa kurva permintaan kompensasi dapat digunakan untuk menentukan beban berlebih dari suatu pajak atas bensin ketika efek pendapatan dari kenaikan harga pasar yang disebabkan oleh pajak tidak dapat diabaikan. Kurva permintaan kompensasi digunakan untuk menunjukkan efek substitusi dari kenaikan harga QS. Menggunakan pengaruh aktual dalam jumlah yang diminta membuat perkiraan kelebihan beban jika barang yang dikenakan pajak adalah barang normal. Melengkungnya ke atas dari S ke ST, ekuilibrium pasar baru sesuai dengan titik E2, di mana harga pasar bensin naik ke PG dengan harga bensin yang diterima penjual sesuai dengan PN. Kuantitas ekuilibrium yang diminta bensin per tahun menurun ke Q2. Penurunan total konsumsi per tahun bensin Q galon per tahun. Mencerminkan pendapatan gabungan dan substitusi dampak kenaikan harga yang disebabkan oleh pajak. Kurva penawaran kompensasi. Figur 11A.3. Kurva penawaran kompensasi untuk suatu input seperti tenaga kerja menghilangkan pendapat pengaruh perubahan harga dari keputusan pemilik masukan untuk penawaran layanan masukan untuk dijual. Kurva penawaran terkompensasi dari suatu input adalah kurva yang hanya mencerminkan efek substitusi input perubahan harga. Kurva penawaran terkompensasi untuk layanan input dapat ditukar dengan menghilangkan efek pendapatan dari perubahan harga input pada keputusan penawaran penjual. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.